Salam hangat untuk Anda, senang sekali bisa kembali menemani Anda di sesi pembahasan kita kali ini. Hari ini nih kita bakal fokus ke materi yang udah Anda kasih ke kita. Jadi ada beberapa ulasan, terus data spesifikasi juga soal ponsel Infinix Hot 60i. Nah, misi kita hari ini tuh spesifik ya. Kita mau kupas singkat tapi jelas apa aja sih kelebihan sama kekurangan utama ponsel ini? Tujuannya biar Anda dapat gambaran cepat gitu, apa yang ditawarin sama apa komprominya. Mungkin Anda lagi mikir mau beli atau ya sekedar pengen tahu aja peta persaingan HP terjangkau sekarang gimana. Oke, langsung aja kita bedah bareng-bareng ya. Kita mulai dari sisi positifnya dulu. Gimana? Apa aja nih yang bikin ponsel ini menarik dari sumber-sumber kita? Yang pertama banget, kelihatan menonjol dari data itu soal layar. Katanya punya refresh rate 120 Hz. Ini kan biasanya identik sama HP kelas menengah ke atas ya. Gimana tuh dampaknya buat pengguna? Angka 120 Hz ini artinya si layar ini bisa refresh gambar 120 kali sedetik. Jadi 2 kali lipat lebih cepat dari layar standar 60 Hz yang umum banget, termasuk di kelas harga ini juga banyak yang masih 60 Hz. Nah, dampaknya langsung kerasa pas Anda misalnya scrolling cepat di medsos, atau pas buka-buka menu, atau bahkan pas main game yang udah support frame rate tinggi ya, itu bakal kerasa lebih mulus, lebih licin gitu pergerakannya, responsif banget pokoknya. Jadi sensasi visual sama interaktifnya tuh lebih enak. Ada fitur ini di harga segini, wah itu nilai jual yang kuat sih. Ya. Oke, menarik. Poin selanjutnya nih yang selalu jadi perhatian utama banyak orang, baterai. Sumber kita nyebut kapasitasnya sekitar 5160 mAh, gede sih kedengerannya, tapi ini beneran cukup buat seharian penuh nggak ya? Terus ada juga soal fast charging 45 watt. Nah, seberapa cepat sih itu sebenarnya? Ya, kapasitas di atas 5000 mAh itu dasarnya sih emang udah standar yang cukup oke ya buat daya tahan seharian. Ini buat kebanyakan pengguna dengan pemakaian normal ke sedang lah ya. Tentu aja awet enggaknya balik lagi ke pola pemakaian masing-masing kan. Nah, yang bikin paket daya ini makin menarik itu ya kecepatan ngecharge-nya. 45 watt. Ini termasuk kencang banget loh buat kelas harganya. Coba bayangin, banyak HP sekelas ini masih pakai 18 watt atau paling banter 33 watt. Dengan 45 watt ini, ngecas dari baterai low sampai penuh itu bakal jauh lebih singkat waktunya. Bahkan nih, Anda colok sebentar aja, misal 15 atau 20 menit gitu, itu udah bisa nambah daya lumayan signifikan buat beberapa jam pakai lagi. Praktis banget ini. Wah, ngecas cepet gini pasti ngebantu banget ya. Apalagi buat yang mobilitasnya tinggi, nggak punya banyak waktu buat nungguin HP penuh. Selain layar sama baterai, gimana soal desain sama ketahanannya? Saya baca di sini bodinya lumayan tipis ya, sekitar 7,7 mm. Terus ringan juga, 188 gram. Ada juga sertifikasi IP64, katanya tahan debu sama cipratan air. Bahkan ada klaim tahan jatuh 1,5 meter. Kedengarannya kok lumayan tangguh ya? Iya, bisa bikin bodi yang relatif tipis dan ringan tapi nggak ngorbanin baterai gede, itu udah bagus sih keseimbangan desainnya. Jadi lebih enak digenggam, lebih nyaman dibawa-bawa. Soal sertifikasi IP64, itu artinya dia tahan debu sama cipratan air dari segala arah. Jadi kalau kena gerimis dikit atau ketumpahan air sedikit, gitu aman lah. Tapi ingat ya, bukan buat direndam. Nah, soal klaim tahan jatuh 1,5 meter, ini perlu hati-hati nanggepinnya. Biasanya klaim kayak gini tuh dites di kondisi lab yang terkontrol banget. Kalau di dunia nyata kan banyak faktor ya, kayak jatuhnya gimana, kena permukaan apa. Tapi ya paling nggak ada perhatian ke durabilitas fisik ini udah bagus. Meskipun nanti kita bahas materialnya apa, ini nunjukin upaya Infinix buat ngasih ketahanan lebih aja gitu. Oke, jadi ada semacam jaminan ekstra lah ya buat pemakaian sehari-hari yang kadang suka nggak terduga. Sip. Lanjut lagi nih, ini bagian yang menurut saya agak mengejutkan dari ulasan-ulasan yang ada. Kelengkapan fiturnya disebutin ada NFC, terus speaker stereo, ada IR blaster juga, sensor gyro, bahkan ada tombol shortcut khusus sama fitur panggilan gratis via Ultralink. Kayaknya kok lengkap banget ya buat HP entry level gini? Nah, ini dia. Ini kayaknya salah satu strategi Infinix yang kelihatan banget. Mereka tuh kayak berusaha ngasih sebanyak mungkin fitur penambah kualitas hidup. Fitur-fitur yang biasanya absen di kelas harga segini. NFC, itu kan penting ya buat transaksi digital, cek saldo e-money, makin populer sekarang.
Terus speaker stereo jelas bikin pengalaman nonton video atau main game tanpa earphone jadi lebih asik. Ear blaster, walau fitur lama, ternyata masih banyak yang suka loh. Buat jadi remote TV atau AC, kan lumayan tuh bonus utilitas. Sensor gyro juga penting buat akurasi aplikasi peta, AR, sama beberapa jenis game. Tombol shortcut, fitur Ultralink buat nelpon gratis antar Infinix pakai data Wi-Fi, itu tambahan khas Infinix. Kelengkapan kayak gini, semuanya ada dalam satu HP di harga segini, emang jarang sih ditemuin di kompetitornya. Ya, paket komplit ya fitur-fitur tambahannya. Luar biasa sih. Terakhir nih, dari sisi kelebihan yang dicatat sumber kita. Kamera utama, resolusinya 50 MP. Angkanya gede nih. Apakah ini otomatis ngejamin kualitas fotonya bagus juga? Angka 50 megapiksel itu emang kedengeran keren ya. Secara teori sih, iya, bisa bikin kamera nangkep detail gambar lebih banyak, terutama kalau kondisi cahayanya ideal banyak, kayak di luar ruangan pas siang hari gitu. Resolusi tinggi ini juga enak buat kalau Anda mau cropping foto, detailnya nggak terlalu hilang. Tapi penting buat Anda ingat nih, megapiksel itu cuma salah satu faktor penentu kualitas foto. Nggak cuma itu, ada faktor lain kayak ukuran sensor fisiknya, kualitas lensanya, terus yang penting juga kemampuan ISP atau Image Signal Processornya. Itu chip yang ngolah data mentah dari sensor jadi foto jadi. Nah, ini semua nentuin banget hasil akhirnya. Jadi, 50 MP ini potensinya bagus kalau terang benderang. Tapi kita perlu lihat nanti gimana kalau kondisi cahayanya mulai kurang. Oke, jadi potensinya ada, tapi butuh kondisi ideal ya. Sip. Nah ini pas banget nih buat kita pindah ke sisi sebaliknya. Setelah lihat kelebihan-kelebihannya tadi, sekarang kita lihat kompromi atau kekurangannya. Apa aja yang perlu Anda pertimbangin dari info yang sama? Kita mulai dari layar lagi deh. Tadi kan 120 Hz, mulus banget. Tapi saya baca di sini juga, resolusinya ternyata masih HD plus 720p, bukan Full HD 1080p. Seberapa kerasa sih bedanya? Ini nyambung sama kelebihan 120 Hz tadi. Biar bisa ngasih refresh rate tinggi dengan harga terjangkau, seringkali ya produsen kompromi di resolusi. Layar HD Plus biasanya kan sekitar 1600 kali 720 piksel ya. Kalau dibentangin di layar yang lumayan gede, biasanya di atas 6,5 inci, itu kerapatan piksel per inci atau PPI-nya jadi lebih rendah dibanding Full HD. Akibatnya apa? Buat mata yang jeli, atau kalau Anda bandingin langsung sama layar Full HD, mungkin Anda bakal lihat teks, icon, atau gambar itu kelihatan agak kurang tajam. Atau ada sedikit efek kayak gerigi gitu di pinggiran objek. Apa ini ganggu? Ini subjektif banget sih. Buat sebagian orang mungkin nggak masalah sama sekali. Tapi buat yang udah biasa lihat layar tajam, ya bedanya bisa kerasa. Jadi ada pertukaran ya antara mulusnya gerakan sama tajamnya detail gambar. Oke, paham. Terus gimana soal performa? Sumber nyebutin chipsetnya Helio G81 Ultimate. Ini cukup kuat nggak sih buat zaman sekarang? Chipset MediaTek Helio G seri 80-an, termasuk yang varian Ultimate ini ya, itu dasarnya dirancang buat nanganin tugas-tugas harian aja sih. Artinya buat kayak browsing, buka sosmed, chatting, streaming video, atau jalanin aplikasi ringan lain, harusnya sih nggak ada masalah berarti. Cukuplah. Performanya memadai buat kebutuhan dasar sampai menengah. Tapi, batasannya mulai kerasa kalau Anda nuntut lebih. Misalnya, buat main game 3D yang berat, terus setting grafisnya pengen tinggi, atau multitasking parah, banyak aplikasi berat jalan barengan. Di situasi gitu, kemungkinan Anda bakal ngalamin frame rate drop, lag, atau loadingnya jadi lebih lama. Jadi, penting buat nyesuaiin ekspektasi aja. Ini bukan HP yang dirancang buat performa gaming kelas berat gitu. Oke, berarti buat pemakaian santai oke lah ya, tapi jangan ngarep lebih buat tugas berat. Nah, ini masih nyambung ke performa nih. Ada catatan soal jenis penyimpanan internalnya. Sumur bilang masih pakai eMMC, bukan UFS. Apa sih implikasinya buat pengguna awam? Mungkin nggak semua paham bedanya. Ini, beda antara eMMC sama UFS itu di kecepatan baca tulis datanya. UFS itu teknologi lebih baru dan jauh lebih cepat dibanding eMMC. Gampangnya, bayangin kayak bandingin hard disk biasa, HDD, sama SSD di laptop deh. Nah, UFS itu SSD-nya. Kecepatan eMMC yang lebih lambat ini bakal kerasa dampaknya di beberapa hal. Mungkin pas nyalain HP pertama kali, booting agak lama dikit. Terus pas install aplikasi atau update aplikasi juga butuh waktu lebih. Buka aplikasi berat atau game bisa kerasa lebih lambat. Sama pas nyalin atau mindahin file gede, itu juga bakal lebih lama.
Walaupun buat tugas ringan sehari-hari mungkin bedanya nggak terlalu drastis ya, tapi pas momen-momen tertentu, apalagi kalau Anda sering berurusan sama file gede atau banyak aplikasi, lemotnya eMMC ini bisa kerasa. Ini salah satu cara produsen akan biaya produksi juga sih. Oh gitu, jadi kecepatan buka app sama mindah data jadi lebih pelan ya. Oke, oke. Kita balik lagi ke kamera nih, tadi kan katanya 50 MP bagus kalau siang. Nah, kekurangannya, kayak yang udah disinggung dikit tadi, muncul pas malam atau kondisi kurang cahaya. Seberapa parah sih penurunannya? Nah, ini dia area di mana HP segmen harga ini hampir selalu kelihatan batasannya. Foto di kondisi minim cahaya atau low light itu tantangan teknis yang gede banget. Sensor kamera di HP terjangkau itu biasanya ukurannya lebih kecil. Terus mungkin nggak secanggih HP flagship ya. Algoritma pemrosesan gambarnya juga beda. Akibatnya, pas cahaya minim, kamera jadi susah nangkep cukup cahaya sama informasi. Hasil fotonya jadi cenderung banyak noise, tahu kan bintik-bintik ganggu gitu? Detailnya jadi hilang atau ngeblur. Warnanya jadi kurang akurat, terus rentang dinamisnya juga terbatas. Bagian gelap jadi item banget, bagian terang jadi putih banget. Jadi meskipun siang hari hasilnya mungkin oke karena 50 MP, jangan harap hasilnya sama bagusnya pas malam atau di dalam ruangan remang-remang, kualitasnya bakal turun lumayan jauh. Tadi andelin ya? Oke, terus soal kualitas fisik sama proteksi. Tadi kan disebut ada IP64, tapi materialnya ternyata plastik ya, dan kabarnya nggak ada proteksi layar khusus kayak Gorilla Glass. Betul. Pakai material polikarbonat atau plastik buat rangka sama bodi belakang itu pilihan standar sih di kelas harga ini. Keuntungannya ya lebih tahan benturan dikit lah dibanding kaca nggak gampang pecah, terus bisa bantu nekan bobot sama biaya produksi juga. Tapi ya emang dari sisi feel atau kesan pas dipegang, plastik ya kerasa kurang premium dibanding kaca atau logam. Selain itu, sumber juga nggak nyebutin adanya lapisan pelindung layar dari merek kayak Corning Gorilla Glass. Artinya, layar bawaan HP ini mungkin lebih gampang kegores halus ya kalau kena benda lain di kantong atau tas kayak kunci atau koin. Makanya, sangat disaranin sih buat Anda langsung pasang pelindung layar tambahan aja, kayak tempered glass gitu biar layarnya awet. Oh iya bener juga. Proteksi tambahan jadi penting ya kalau mau layar tetap mulus. Poin berikutnya, soal koneksi jaringan. Sumber kita jelas banget bilang kalau Infinix Hot 60i ini belum support jaringan 5G. Ini jadi masalah gede nggak sih sekarang? Nah, ini tergantung banget sama kebutuhan dan lokasi Anda. Jaringan 5G emang nawarin kecepatan internet jauh lebih tinggi. Latensinya juga lebih rendah dibanding 4G LTE. Tapi, cakupan 5G di Indonesia kan sekarang masih terus berkembang ya, belum rata di semua wilayah. Kalau Anda tinggal atau sering beraktivitas di area yang belum ada 5G, atau kalau kebutuhan internet Anda sekarang udah cukup pakai 4G, ya mungkin nggak adanya 5G bukan masalah gede. Tapi nih, kalau Anda ada di area dengan sinyal 5G kuat dan pengen manfaatin kecepatannya, atau kalau Anda berencana pakai HP ini buat jangka panjang, misal 2-3 tahun ke depan gitu, dan pengen mastiin HP-nya tetap relevan sama perkembangan jaringan, aspek future proofing lah. Nah, nggak adanya 5G ini jelas jadi kekurangan yang perlu dipertimbangin. Oke, jadi ini lebih ke pertimbangan jangka panjang sama kebutuhan spesifik soal kecepatan internet ya. Paham. Terakhir nih, ada catatan soal software. Sumber nyebutin ada potensi bug kecil atau isu kestabilan di sistem operasi XOS bawaan Infinix. Maksudnya gimana tuh? XOS itu kan antarmuka pengguna atau UI yang dikembangin Infinix di atas Android ya. Kayak UI custom lainnya, kadang emang bisa ada bug atau ketidaksempurnaan kecil di softwarenya. Laporan yang disebut sumber itu bisa aja ngerujuk ke hal-hal kayak misalnya aplikasi yang kadang nutup sendiri tiba-tiba, force close, atau respon sistem yang kadang kerasa kurang mulus, atau ada fitur tertentu yang nggak jalan sebagaimana mestinya. Selain itu, dukungan update software, entah itu perbaikan bug, patch keamanan, atau update versi Android itu juga penting. Di segmen entry level, kadang frekuensi sama durasi dukungan update-nya nggak sebagus HP kelas atas. Meskipun bug yang dilaporin mungkin kecil ya, tapi kalau sering terjadi, ya tentu bisa sedikit ngurangin kenyamanan pakai sehari-hari. Ini aspek yang perlu diperhatiin buat pengalaman jangka panjang. Oke, jadi gimana nih kita nyimpulin ini semua? Kalau dirangkum dari obrolan kita berdasarkan sumber yang Anda kasih tadi ya, Infinix Hot 60i ini kayaknya nyoba nawarin banyak hal menarik gitu di kelas harganya. Ada layar 120 Hz yang bikin pengalaman visual lebih enak, terus baterai gede plus ngecasnya super cepat 45W, sama segudang fitur tambahan yang berguna kayak NFC dan IR Blaster. Tepat. Tapi ya gitu, kayak biasa di segmen harga ini, pasti ada kompromi yang mesti diterima.
Buat dapetin semua kelebihan tadi, Anda harus nerima resolusi layarnya yang cuma HD+. Performa chipsetnya ya cukup buat harian, tapi terbatas buat gaming berat. Kecepatan nyimpen datanya pakai eMMC yang standar aja, nggak secepat UFS. Kualitas kamera juga turun banget kalau minim cahaya. Material bodinya plastik, nggak ada proteksi layar premium bawaan, belum ada 5G juga. Dan iya, itu, ada potensi isu atau bug kecil di softwarenya. Kalau kita tarik ke konteks yang lebih luas, ini semua balik lagi ke soal prioritas masing-masing, bukan? Persis. HP ini tuh nunjukin banget soal pilihan prioritas. Kalau prioritas utama Anda itu sensasi layar mulus buat scrolling medsos, terus daya tahan baterai kuat, plus ngecas super cepat, dan butuh kelengkapan fitur ekstra kayak NFC sama remote universal, tapi budget terbatas, nah, Hot 60i ini nawarin nilai yang menarik. Sebaliknya, kalau Anda pentingin banget tajamnya layar buat nonton film misalnya, atau butuh performa tinggi buat game berat, perlu kecepatan transfer data super cepat, sering foto-foto malam, pengen feel premium dari body HP, atau butuh banget koneksi 5G, ya, Anda mungkin perlu cari alternatif lain, entah merek beda atau mungkin nambah budget dikit. Nggak ada jawaban benar atau salah sih, semua tergantung apa yang paling penting buat Anda. Nah, ini pemikiran menarik nih buat Anda bawa pulang. Dari sekian banyak fitur sama spek HP, fitur premium mana sih yang benar-benar penting buat Anda pribadi, yang kalau nggak ada fitur itu, Anda nggak bakal mau beli HP itu? Dan sebaliknya, fitur atau aspek mana yang paling bisa Anda toleransi kekurangannya demi dapat harga yang lebih murah? Coba renungin ini, bisa bantu banget buat nentuin kebutuhan Anda sendiri. Baik, itu tadi rangkuman singkat kita ya soal kelebihan dan kekurangan Infinix Hot 60i berdasarkan sumber yang Anda berikan. Semoga obrolan ini ngasih Anda gambaran lebih jernih dan ngebantu buat ngambil keputusan. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.